Ya, selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai materi yang kedua mengenai belajar di masa pandemi. Dan yang akan membawakan materi kita pada saat ini adalah Bapak Obed Leri SPD. Kita akan mendengarkan materi tentang belajar di masa pandemi, apa-apa saja yang akan kita lakukan masa pandemi ini dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, langsung saja waktu dan tempat dipersilahkan kepada Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi, Kita Pak. kita berjumpa kembali di program pengenalan lingkungan sekolah. Judul yang diberikan oleh Dinas Provinsi pada kegiatan MPLS hari kedua ini adalah belajar di masa pandemi. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas kemarin, bahwa pembelajaran di tahun pelajaran 2020-2021 ada perbedaan sedikit dari kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran sebelumnya. Tentu anak-anakku semua tahu alasan mengapa sehingga kegiatan itu diubah formatnya. Sekali lagi anak-anakku, bahwa proses yang kita akan jalani ini tidak akan mengurangi nilai dari setiap langkah-langkah yang akan kita laksanakan bersama dalam mengejar, dalam menekuni, dalam mencari, dan dalam membangun kemampuan kita masing-masing melalui pendidikan. Adik-adik saya di rumah dan yang ada di sekolah, tentu kita semua tahu belajar. Apa itu istilah belajar? Semua dari kecil sudah mulai belajar. Tentu yang dimaksud belajar di tempat ini, di sekolah, adalah tentang adanya perubahan. Nah, perubahan ini luas. Apakah itu permanen ataupun tidak permanen? Secara umum, belajar itu adalah perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Misalnya saja ketika adik-adik yang di rumah dan di sekolah di umur-umur 1 sampai 2 tahun itu belum ada kosakata yang bisa disampaikan, walaupun paham ketika mendapat kalimat-kalimat atau teguran-teguran, namun belum mampu menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Umur-umur di atasnya 3, 4, 5 dan seterusnya itu tentu sudah ada perubahan besar. Sudah mampu menyampaikan, mengakselerasi, mengasosiasikan apa yang dilihat di sekitarnya. Nah, itu perubahan dari yang tadi tidak tahu menjadi paham, tahu. Sebagaimana yang di slide, ini teori saja, nanti kita sinkronisasi dengan kehidupan sehari-hari. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku, potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Jadi ada perubahan perilaku dari pengalaman sentuhan atau latihan. Kalau dalam istilah yang lebih keren, orang-orang di kota biasa menyebut exercise. Nah, yang paling dekat anak-anakku adalah latihan yang kita jalani hari ini. Ketika mungkin tidak ada virus corona yang merajalela, saya pastikan bahwa kita akan
kita tidak akan pernah atau mungkin masih lama kita akan menggunakan beberapa aplikasi pertemuan virtual. Sebut saja misalnya Zoom ini. Jadi itu belajar. Yang sebenarnya sebelumnya ponsel Anda hanya digunakan sebagai alat komunikasi, alat mencari informasi, tapi kali ini kita gunakan dalam proses belajar mengajar tidak tatap muka. Nah, Anda mencapai kualitas itu tentu dari pengalaman, tentu dari latihan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Salah satu contoh yang tadi, ketika sebelumnya belajar manual di sekolah, tapi kali ini harus menggunakan beberapa aplikasi yang menghadirkan pertemuan secara daring, virtual. Nah, ini saya kira contoh kecil, namun pengaruhnya besar dalam proses belajar. Itu tentang belajar. Nah, tentu adik-adikku semua tahu mengapa kita harus belajar di rumah. Ya, bulan Desember tahun lalu ada sebuah virus yang menyerang salah satu provinsi di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Tentu kita semua tahu virus itu. Nah, tahun 2019 muncul, sehingga pemberian namanya itu menjadi COVID-19. Coronavirus disease 19. Ekor 19 itu menunjukkan bahwa tahun 2019 ada virus-virus semacam yang muncul di beberapa tahun sebelumnya. Tapi itu tidak perlu kita kaji. Nah, virus ini kan menyebar ke seluruh dunia, termasuk negara kita Indonesia. Sekitar bulan Januari, Februari awal, sudah mulai ada penularan, walaupun skalanya masih kecil. Nah, pada Maret 2020, WHO, mohon maaf kalau saya salah ucap soal istilah ini, kalau dalam bahasa Inggris, World Health Organization, organisasi kesehatan dunia yang menangani bidang kesehatan, menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Jadi ada istilah di situ, mohon dicatat, ada pandemi, nanti akan berhubungan dengan biologi, kita tahu. Kemudian lawan dari pandemi itu epidemi. Jadi nanti cari tahu sendiri mengapa pandemi global. Secara umum disebut pandemi global karena lebih dari 60% dunia diserang virus ini. Lebih dari setengah. Bahkan mungkin sampai hari ini sudah lebih dari 180 negara. Negara maju, negara miskin, tidak terkecuali. Karena itu WHO sekali lagi menetapkan pada Maret 2020 bahwa virus ini sudah menjadi pandemi global, mendunia. Nah, karena itu di Indonesia mulai juga pada Maret pembelajaran dilakukan berbeda dari bulan-bulan sebelumnya. Anak-anakku yang masuk sekarang SMA pasti mengalami. Ketika itu Anda tidak mengikuti, tidak pernah melaksanakan ujian-ujian, kecuali semester. Lalu muncul spekulasi-spekulasi dan semacam guyonan di luar bahwa alumni 2020 itu adalah alumni corona. Ya, terima tidak terima itu pasti.
Anda tidak pernah lagi mengikuti ujian sehingga mendapatkan surat keterangan lulus. Tetapi bukan itu persoalan. Nah, kita kembali ke soal pandemi. Jadi sejak Maret itu Indonesia juga sudah termasuk dalam negara yang mengalami pandemi virus. Tentu adik-adikku di rumah tahu apa yang mesti dilakukan setelah negara ini masuk pada kategori terserang pandemi. Salah satu adalah soal kegiatan belajar. Walaupun sekali lagi bahwa anak-anak kelas 3 SMP waktu itu tidak terlalu banyak mengalami, namun adik-adik kamu yang kelas 1, kelas 2 tentu mengalami hal yang sangat berubah. Semuanya harus dilakukan dari rumah soal pembelajaran. Mohon maaf, Heski Pakan duduk dengan tenang. Heski, duduk dengan tenang. Ya, jadi Anda terpantau keseluruhan. Ini juga menjadi bagian penilaian. Ya, Heski, mungkin ada temannya di depan. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Jadi sejak Maret itu pembelajaran sudah berubah. Kebijakan belajar itu diputuskan harus dilakukan di rumah. Tentu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Lalu pada saat itu kita diharuskan rajin mencuci tangan, harus menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, menghindari kerumunan. Bahkan di beberapa tempat ada istilah yang mungkin adik-adikku tidak tahu, yang istilah di beberapa wilayah itu lockdown, itu artinya dikunci. Kita bersyukur bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan hal yang sama. Kalau itu terjadi, kita bayangkan bagaimana terpuruknya ekonomi. Tapi ini gambaran umum luas. Saya pikir adik-adikku tidak akan menjangkau kalau itu. Nah, kita kembali ke soal pembelajaran di rumah. Sekalipun memang kegiatan ini dilakukan di rumah, sama sekali tidak mengurangi kualitas dari pembelajaran. Tidak ada. Semua proses, semua kebutuhan, semua kurikulum, semua perangkat, semua kegiatan tetap dilaksanakan. Hanya format yang berbeda. Kemudian tentu ada fasilitas dan biaya yang sedikit membengkak. Ini penting dipahami oleh orang tua bahwa karena pandemi global, kebutuhan itu agak meningkat karena tentu harus punya fasilitas Android, minimal HP Android, dan kalau bisa ada laptop. Nah, tidak sebatas itu, tentu membutuhkan tambahan media yang lain. Misalnya kerjasama dengan operator seluler dalam hal pengadaan kuota. Jadi ya mau tidak mau ini harus terjadi. Sekali lagi, suka tidak suka ini harus terjadi. Namun demikian, sekali lagi bahwa hal ini jangan menjadi penghalang. Segala persoalan apapun itu pasti ada solusi. Pasti ada solusi. Coba tanya teman-temannya ketika mengikuti pembelajaran di kelas
10 dan 11 di semester 2 itu semua pembelajaran daring tetap terlaksana. Nah, ini istilah lagi. Adik-adik yang di rumah dan di sekolah yang hadir, saya kebetulan guru yang mengampu bahasa Indonesia. Jadi ke depan mungkin kita akan bertemu. Ini menjadi kewajiban saya, kewajiban sekolah bahwa sebaiknya kita selalu menggunakan bahasa Indonesia yang benar, termasuk istilah daring. Kalau istilah Inggrisnya itu kan online, tapi itu bukan bahasa Indonesia. Yang Indonesia adalah daring, dalam jaringan. Kalau offline di Inggris, di Indonesia itu adalah luring, luar jaringan. Jadi istilah-istilah di media sosial itu, apalagi sekali lagi bahwa di kurikulum ini Anda akan banyak di media sosial, upayakan selalu menggunakan istilah dalam negeri. Itu dilindungi undang-undang. Jangan karena istilah-istilah asing atau asing itu kemudian menjadi sebuah kebiasaan baru. Memang di masa pandemi ini kita dituntut untuk adaptasi kebiasaan baru, tapi bukan pada istilah-istilah asing itu. Istilah Indonesia tetap harus dinomorsatukan. Bukan berarti bahwa tidak perlu bahasa Inggris. Tentu, pasti, dan harus. Tetapi dalam komunikasi lebih mengutamakan bahasa Indonesia. Sekali lagi kita akan ketemu. Saya tidak ingin mendengar ada istilah online ketika berbicara dengan formal di lingkungan pembelajaran, tetapi harus menggunakan istilah yang baku dalam bahasa Indonesia. Itu tambahan saja. Nah, terkait adaptasi kebiasaan baru di rumah, saya sudah sampaikan kemarin mewakili Kepala Cabang Dinas bahwa suka tidak suka, mau tidak mau harus dilaksanakan soal adaptasi kebiasaan baru yang sebelumnya diistilahkan Pak Jokowi itu new normal. Nah, tentu yang di rumah ini saya punya pemikiran bahwa Anda masih tidak patuh pada adaptasi kebiasaan baru ini. Buktinya bahwa teman-teman yang mengikuti MPLS di sekolah ini masih banyak yang tidak menggunakan masker. Nah, itu satu. Ada yang menggunakan masker tapi maskernya ada di leher. Itu tidak benar. Justru itu menyimpan banyak bakteri karena akan dipasang lagi di mulut. Masih banyak temanmu yang bergerombol, bukan jaga jarak. Masih banyak temanmu yang pergi di kerumunan. Apakah itu upacara orang mati, di pasar, atau di tempat-tempat lain. Nah, ini hal yang tidak bisa dihindari. Namun satu hal yang harus dilakukan adalah soal penggunaan masker. Sangat penting. Masker. Dan penggunaan masker yang benar. Oke lah, Anda sekarang tidak menggunakan masker karena hanya sendiri. Saya ini gunakan masker karena di sebelah saya itu ada ibu guru. Jadi saya harus menggunakan masker. Bukan berarti bahwa kita saling mencurigai, bukan itu. Anda sudah dengar semua bahwa semua orang berpeluang jadi pembawa virus. Semua orang berpeluang menjadi tertular. Karena itu jaga diri masing-masing. Nah, itu yang dilakukan. Kita kembali bahwa itu juga yang menjadi alasan sampai pemerintah memutuskan untuk belajarnya dari rumah.
soal tadi ada kendala-kendala. Satu hal yang menarik dari pembelajaran daring adalah soal efisien. Saya tidak akan jabarkan apa itu efisien. Nanti cari sendiri di kamus efisien itu apa. Tapi paling tidak bahwa efisien itu tergambar. Anda tidak perlu ke sekolah, Anda tidak perlu keluar ongkos angkot, ojek, atau tenaga, tetapi Anda cukup di rumah. Anda cukup di rumah. Lalu pasang ponsel, pasang laptop, lalu terhubung dengan sekolah yang bersangkutan. Tentunya sekolah SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Satu hal yang sangat penting juga soal pembelajaran di rumah adalah soal karakter. Tadi ada satu yang saya tegur, mudah-mudahan itu hanya karena ada kesalahan teknis. Tapi yang akan kita lakukan ke depan adalah Anda di rumah seperti layaknya ketika ada di dalam kelas. Tetap bangun pagi, tetap mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan untuk belajar, dan yang paling penting adalah penggunaan seragam. Jadi bukan berarti Anda di tempat tidur, Anda di mana-mana, Anda pakai selimut, Anda pakai sarung, atau Anda sedang kasih makan babi atau kerbau, lalu mengikuti pembelajaran. Tidak seperti itu. Harus ada di tempat khusus. Saya sebut tempat khusus karena di beberapa tempat jaringan itu tidak ada di ruang tamu, tetapi harus ada di tempat-tempat yang khusus, misalnya di daerah ketinggian. Nah, itu persoalan teknis. Namun yang pasti bahwa saudara, adik-adik saya harus menggunakan pakaian seragam lengkap. Nah, ini misalnya Natasha Tonang, ini salah satu teknis. Mereka ada di luar ini menggunakan payung, tidak apa-apa itu. Karena kondisinya. Jadi salut ya Natasha Tonang, boleh di halaman rumahnya mungkin ini menggunakan payung. Ya tidak mengharuskan bahwa harus di meja belajar. Yang penting bahwa penampilan seorang siswa itu ada. Nah, sayang sekali sepertinya tidak pakai seragam ini. Tidak pakai seragam SMP. Apalagi yang di sebelahnya pakai sarung, tapi mungkin kondisinya karena pakai payung. Mungkin ada yang pegangkan payung. Nah, ini kondisi-kondisi ini nanti harus diperhitungkan bapak ibunya di rumah. Kalau memang tidak bisa di dalam rumah di emper, ya mau tidak mau ada tempat khusus yang mungkin disiapkan kursi di situ dan ada semacam tempat berteduh. Nanti orang tuanya yang pikirkan. Sekali lagi, sekolah tidak pernah mau menerima kalau Anda mengikuti pembelajaran tidak seperti anak sekolah. Itu perlu dicatat ya. Walaupun kebijakan pemerintah di rumah bukan berarti bahwa kita bebas melakukan apa saja. Nah, terakhir ini, saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa kegiatan belajar dari rumah, apakah disebut BDR atau PJJ atau apa saja istilahnya, itu bukan akal-akalan. Tujuannya satu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tentu kalau kita melihat siaran-siaran televisi atau apapun itu yang sifatnya informasi, sepertinya itu adalah hal yang menakutkan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa adik-adik saya, anak-anak saya di rumah tidak perlu takut, tidak perlu. Yang penting mengikuti anjuran yang disampaikan pemerintah, yang itu tadi saya ulangi, selalu menggunakan masker dengan benar tentunya, tapi jangan maskernya itu terus.
harus dicuci. Cuci. Jangan sudah 1-2 jam digunakan lalu besok digunakan lagi. Tidak. Harus dicuci lagi. Pakai yang lain. Kemudian rajin mencuci tangan. Bu, saya mau bertanya. Oh iya, ya, silakan. Saya kan Sharon dari Ambon. Emmanuel. Sharon Emmanuel. Iya, Ibu. Yes, perkenalkan diri dulu, baru berikan pertanyaan. Iya, Bu. Halo teman-teman dan Ibu Guru, Bapak Guru. Perkenalkan Halo. nama saya Sharon Emmanuel Tahitu. Saya berasal dari Ambon. Asal sekolah saya SMP Kristen Saparua. Dan saya masih tinggal di Ambon. Belum bisa pulang. Jadi pertanyaannya, Bu, saya kan masih di Ambon, belum pulang ke Toraja. Jadi, apakah pembelajarannya saya bisa tetap ikut dari sini ke Toraja? Itu saja, Dek. Iya. Oke. Apa? Iya, baik. Jadi Sharon artis ya? Oh iya. Sharon kalau memang belum kembali ke Toraja, pembelajarannya tetap bisa di Ambon. Karena ini kan ya namanya dalam jaringan, kamu di mana saja boleh terjadi. Iya, Pak. Tapi mungkin memang sewaktu-waktu kamu harus ke Toraja. Hanya saja sekarang kan Nanti saya usahakan, Pak. ya kondisinya memang belum memungkinkan, apalagi harus lewat Makassar. Masuk Makassar itu sangat ketat. Jadi Iya, Pak. ya kamu bersabar saja dulu, ikuti perkembangan yang ada dan pasti bahwa kamu bisa belajar dari Ambon. Saya kira Iya, Pak. begitu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, soalnya pertanyaan. Siapkan buku dan pulpen. Nomor 2. Yang ketiga. Yang nomor 4, nomor terakhir. Cukup ya, cukup pertanyaan. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kami akan menutup sesi tanya jawab hari ini. Untuk itu, saya selaku moderator dan mewakili Bapak Pemateri mengucapkan terima kasih atas ketenangan anak-anakku semua. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat, Pak.